Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang Islam yang benar, yaitu hanya manhaj salaf. Jadi di sini saya akan mengambil video dari video Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Al-Makassari. Jadi di sini tentang Islam yang benar dan hanya manhaj salaf. Jadi di sini saya akan membawakan poin-poin utamanya saja. Sebelum membahas poin-poin utamanya, saya akan membahas dulu siapa sih Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Al-Makassari. Beliau lahir tanggal 12 Agustus tahun 1976 atau juga dikenal sebagai Ustadz Zulkarnain Sunusi. Beliau adalah seorang penceramah dan hafiz Al-Quran dengan metode kiroat atau bacaan al-hafiz an Hashim yang sanad riwayatnya sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalan Asyatibiyah dan Tayyibah An-Nasyir. Ustaz Zulkarnain juga beliau ini merupakan salah satu pendiri dan mudir pondok pesantren As-Sunnah yang berada di Makassar. Dan beliau juga penulis buku Islam dan aktif berdakwah di berbagai daerah di Indonesia dan di luar negeri. Dan selanjutnya kita akan membahas poin-poin utama di video itu. Jadi di video itu menjelaskan bahwa Islam hanya memiliki satu jalan yang benar menuju keselamatan dan surga, yang disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai siratul mustaqim atau disebut juga jalan yang lurus. Dan di dalam video juga mengklaim bahwa umat Islam itu terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang masuk surga sering disalahpahami dan dipelintir pada masa sekarang untuk mengesankan bahwa hanya kelompok tertentu yang benar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hanya ada satu jalan agama, bukan banyak jalan. Misalnya, surat Al-Fatihah menggunakan kata tunggal sirat al-mustaqim. Nah, seperti itu. Dan poin selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud menggambarkan siratul mustaqim sebagai garis lurus dikelilingi oleh banyak jalan menyimpang yang disuruh oleh setan. Jadi jalan itu adalah jalan yang lurus, yang di samping-sampingnya banyak jalan yang menyimpang yang banyak setan. Dan poin selanjutnya adalah hadis yang menyatakan bahwa umat Islam itu terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan yang selamat harus dipahami dengan hati-hati. Riwayat ini menunjukkan sifat golongan yang selamat, bukan klaim untuk kelompok tertentu. Dan ada juga riwayat yang lain yang mengatakan semua umat masuk surga, terkecuali satu golongan. Namun ini dinyatakan tidak sahih dan sering ditemukan dalam riwayat Syiah. Sehingga perlu hati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis tersebut. Dan golongan yang selamat menurut hadis adalah mereka yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabat, yaitu salaf, yaitu golongan yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Salaf berarti pendahulu, khususnya Nabi dan para sahabatnya, yang menjadi teladan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poin selanjutnya adalah menjadi bagian dari golongan yang selamat berarti berada di atas prinsip jamaah, yaitu mengikuti jalan yang telah ditunjukkan Nabi dan para sahabat, bukan klaim individu atau kelompok tertentu yang mengaku paling benar. Mengikuti jalan salaf adalah untuk ketaatan kepada Nabi dan merupakan jalan keselamatan bagi kita semua. Tidak dianjurkan untuk mengklaim bahwa hanya kelompok kita sendiri yang pasti masuk surga atau yang benar sendiri, karena itu bisa menimbulkan fitnah dan perpecah belah. Dan poin selanjutnya yaitu penegasan bahwa wajib mengikuti jalan yang benar, yaitu jalan salafiyah, didasarkan pada dalil Al-Quran, Sunnah, dan ijma' atau kesepakatan ulama. Jadi, Islam adalah satu jalan keselamatan. Hanya satu, yaitu jalan Nabi dan para sahabat, atau sering kita sebut
manhaj salaf atau salaf. Dan klaim-klaim eksklusif golongan tertentu sebagai satu-satunya yang benar dan pas dimasuk surga harus ditolak dan dikritisi secara ilmiah. Dan hadis yang membagi umat menjadi 73 golongan harus dipahami dengan konteks dan tidak dijadikan alat untuk mengklaim kebenaran mutlak atas kelompok sendiri. Eh, Mengikuti jalan salaf adalah bentuk ketaatan terhadap petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan saya. Wal akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.